kalian bisa bersenang-senang dengan gaya hidup kalian sendiri. Kalian bisa senang-senang menjadi diri kalian sendiri, asal itu tidak merugikan orang lain, asal itu tidak mengganggu orang lain. Nah, di sini emang yuk kita watching. Ya, saat ini Yuki seneng banget, terappreciate banget. Thank you so much buat kalian yang udah tiba-tiba mendadak banget untuk subscribe Yuki, yang dari awalnya di subscriber yang hanya 130 karena mengupload video sebelumnya, video yang ini itu thank you banget. Jadi sekarang udah mencapai di angka 300-an subscriber. Nah, kali ini Yuki bakal mengangkat nih berita no, bukan berita, tapi adalah sebuah cara. Bagaimana sih cara mengatasi haters? Ya, seperti yang kita tahu, hidup ini pasti ada lovers dan juga ada haters. Dan seperti yang Yuki bahas di video sebelumnya, yaitu hidup pasti ada pro dan kontra. Jadi nggak ada jauh bedanya sih sama lovers sama haters. Jadi buat kalian yang merasa tidak mempunyai haters, jangan merasa senang. Kalian harus perlu waspada, karena orang pasti ada plus dan juga minusnya. Jadi mungkin siapa tahu mereka hanya mengamati kalian saja, tapi tidak mau mengkritik kalian. Justru kritikan itu yang bisa akan membangun kita untuk jauh lebih baik ke depannya. Ingat ya, yang nggak punya haters jangan seneng-seneng dulu, oke? Karena lebih baik kita mempunyai haters daripada kita harus disupport oleh banyak orang tanpa ada yang ingin menjatuhkan kita. Berarti kita tidak ada di atas dong kalau tidak ingin dijatuhkan orang, seperti itu. Yang terpenting di sini adalah, gengs ya, poin utamanya adalah kalian bisa bersenang-senang dengan gaya hidup kalian sendiri. Kalian bisa senang-senang menjadi diri kalian sendiri, asal itu tidak merugikan orang lain, asal itu tidak mengganggu orang lain. Nah, di sini emangnya Yuki punya banyak haters. Oke, Yuki punya sedikit cerita sekali. Yuki telah menutup akun sosmed Yuki, yaitu Facebook. Dimana di situ Yuki udah bener-bener trauma banget karena diserang banyak haters, karena ada akun meme komik Indonesia. Aku menyebutnya secara langsung karena kalian tahu Yuki orangnya selalu frontal dan tidak pernah ada sensor di dalam kata-kata Yuki. Yuki berani berbuat, berarti Yuki berani bertanggung jawab. Oke? Dimana di situ akunnya telah memposting foto Yuki waktu saat ada di backstage sebelum perform dance cover K-pop. Dimana di situ dituliskan oleh akun tersebut bahwasanya anak K-pop itu alay, pada intinya seperti itu. Namun di situ Yuki banyak sekali yang menyerang, banyak sekali yang nge-wall Yuki, banyak sekali yang nge-DM Yuki di Facebook, diserang dan segala macamnya. Dan pada saat itu juga Yuki berpikir, aku tidak mau jatuh terpuruk terlalu dalam di dalam hanya sebuah sosial media, karena sosial media juga tidak Facebook saja. Karena itulah Yuki mulai berpindah di sosial media, yaitu Instagram, dimana di situ kita bisa memposting foto-foto kita hias feed kita. Tapi nih ya, kebanyakan heran deh sama orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang itu rapi banget buat feednya Instagram biar terlihat indah, tapi dia tidak pernah sadar hidupnya masih berantakan. Bener nggak? Bener dong pastinya, karena ucapan Yuki benar. Dan di sini Yuki bakal bahas bagaimana sih Yuki menghadapi haters tersebut. Dulu memang Yuki udah pernah sempat down dengan haters sebanyak itu, ya kan, menyerang Yuki. Namun Yuki masih punya satu poin penting di sini, bahwa ada pepatah yang mengatakan haters make you famous. Dan itu memang terjadi, karena ya walaupun mereka mengolok-olok Yuki, mereka mengkritik Yuki, tapi pada akhirnya mereka juga masuk ke akun Yuki, kan? Ya enggak? Nah, seperti itulah. Kita tuh bisa semuanya itu mengambil sisi positif dan juga negatif.
Karena ingat, hukum alam ini selalu bertolak belakang, selalu ada bertolak belakangan antara hidup kita. Ada yang tidak suka, pasti ada yang suka. Ada yang iri, pasti ada yang senang. Seperti itu. Jadi di sini Yuki mengambil sebuah poin bahwa hidup pasti ada lovers dan pasti ada haters. Pertama sih Yuki emang agak sedih ya. Kenapa sih aku dibenci? Kenapa sih aku dibenci? Namun semakin berjalannya usia Yuki juga sadar, oke, nggak ada haters, Yuki juga nggak bisa berkembang. Ketika haters bilang seperti ini, oke, coba aku perbaiki. Tapi yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian ingat, jangan pernah terlalu menuruti apa kata haters. Kita hidup tidak membuat mereka terkesan. Kita hidup untuk diri kita senang. Oke? Ingat kata itu baik-baik. Sih yang membuat Yuki bisa secuek itu sama haters, ya. Tadi udah Yuki jelaskan bahwa hidup pasti ada lovers, pasti ada haters. Kayak belibet terus ya kata-kata itu, tapi itu emang fakta dan realita. Dimana di sini kalian ambil sisi positif dari haters tersebut. Selama haters tersebut kata-katanya yang tidak merasuk ke hati, itu bisa kalian pacu untuk menjadi hidup lebih baik lagi. Dan kalau memang itu niat haters untuk mendownkan kita, kalian tidak perlu ambil hati. Karena ingat, semua kata-kata orang itu pasti ada baik dan juga buruknya. Nah, di sini Yuki itu untuk mengatasi haters ya, pertama memang manusiawi kalau kita tersinggung, manusiawi kalau kita marah, dan manusiawi kalau kita ingin membalas. Namun ingat, pembalasan karma itu jauh lebih tepat pada sasaran, karena karma tidak pernah lupa alamatnya. Oke, nah Yuki manusiawi banget kalau Yuki membalas kejahatan mereka. Yuki pertama juga seperti itu, gengs. Jadi di sini Yuki itu, aduh gimana sih, kenapa sih haters ini selalu nyerang Yuki gitu kan? Ya Yuki cobalah ya balas-balas mereka dulu. Ya walaupun pada akhirnya Yuki juga makin ada yang membenci dari kubu-kubu orang yang membela musuh Yuki atau haters Yuki. Nah, di sini Yuki juga nggak ambil pusing. Aku cuman pengen lah berteman sama orang-orang yang menerima dengan Yuki yang seperti ini. Yuki yang tidak selalu kayak diam, baik-baik aja hanya di depan layar. Namun di belakang layarnya nama kau sering disebut sebagai aib-aib kau sendiri ke teman-teman yang lain. Karena kalian juga wajib tahu kalau teman kita masih mempunyai teman yang lainnya. Jangan merasa bangga kamu punya banyak teman. Semakin kamu banyak teman, semakin mereka punya banyak bahan gibahan untuk menggibahimu terhadap teman-teman tersebut. Jadi lebih baik mempunyai teman sedikit tapi bisa menerima kita apa adanya. Nah, Yuki ini kalau ngomong lagi kayak penyiar radio ya jatuhnya. Mohon maaf karena ini baru aja Yuki melakukan sebuah broadcast di live streaming Bigo Live Indonesia. Karena kontennya pada setiap hari Minggu itu adalah Yukita Podcast. Jadi mungkin kalian yang belum follow akun Bigo Yuki, silahkan follow ID Kim Yuki 13 di bawah ini. Nah, lanjut lagi nih ke poinnya. Haters. 1. Haters tidak akan muncul satu orang. Ketika kamu merasa menang melawan satu haters, akan ada muncul haters yang lain. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Jadi jangan pernah merasa kalian menang melawan satu haters. Oke? Karena hidup ini tuh harus seimbang. 50-50 paling tidak. 50% orang yang support kalian, 50% juga orang yang benci kalian. Ini penting loh gengs, penting banget. Sekali lagi, haters bisa memicu kehidupan kalian jauh lebih grow up, jauh lebih berkembang, dan jauh lebih maju lagi. Ya, jangan pernah takut sama yang namanya haters, karena haters itu membuat kamu lebih baik untuk kedepannya. Jadi Yuki melakukan haters itu seperti komentator, karena orang juga berhak untuk berkomentar seperti layaknya kita. Jika kamu gak ingin dikomentari, ya kamu jangan berkomentar terhadap orang lain. Intinya saling sama-sama saling menghargai aja. Nah, gini, ketika kalian sudah ada di tahap ini, kalian sudah saling menghargai satu sama lain, tapi masih ada aja orang yang ingin menjatuhkan kalian.
tenang. Sekali lagi, tenang. Yuki juga sudah jabarkan tadi bahwa karma tidak pernah lupa sama alamatnya. Dan terkadang orang akan termakan sama omongannya sendiri. Ih, kamu ya, bla 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 segala macam. Pada keesokan harinya, ih ternyata si bla 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 baik loh, karena kemarin dia telah ditolong. Karena semua itu akan datang pada masanya, gengs. Akan datang pada masanya. Sekali lagi, Yuki tegaskan, akan datang pada masanya. Ya, jangan selalu merasa diri kalian perfect. Apalagi buat kalian yang bergerak di bidang entertain, jangan pernah mengomentari sisi bakat orang lain itu dengan menjatuhkan mereka di depan teman-teman kalian. Karena suatu saat proses dan juga hasil yang akan menentukan. Kalian akan dijatuhkan dengan omongan kalian sendiri. Sedangkan misalnya orang tersebut yang kita udah hujat, prestasinya lebih banyak daripada kita. Sebuah pukulan buat kalian omongan ini, tapi ini memang benar-benar fakta. Tapi ini benar-benar realita. Ini yang memang seharusnya terjadi di dunia ini. Jadi kalian tetap hargai seni karya orang manapun. Ya, karena orang pasti mempunyai positif dan juga negatif. Selama kalian dihargai, terbalik, selama kalian menghargai orang, kalian pasti dihargai kok. Ya, walaupun itu cuman bandrolan semata seperti diskon matahari. Jadi di sini penting ya, gengs ya, untuk saling menghargai satu sama lain. Udahlah, apa sih haters itu? Udah cuekin aja. Cuekin dan cuekin. Karena haters akan hilang-hilang sendiri. Ibaratnya gini, udahlah biarin, ntar dia juga mati-mati sendiri. Kayak kecoa gitu kan. Maklum, haters itu bernafas dengan trakea. Nah, jika ada yang menggonggongimu, seperti kata pepatah, anjing menggonggong apabila berlalu. Ya udah biarin itu, biar aja berlalu. Jadi ada kayak kalau haters kalian menggonggong, jangan lempar mereka dengan bacotan, kasih mereka tulang. Karena mereka itu anjing. Sekarang gini, anjing ya, dibaikin manusia itu bisa nurut loh. Sedangkan manusia dibaik-baikin malah kayak anjing. Paham nggak dengan kata-kata ini? Kalau nggak paham, coba dicerna lagi, pikir lagi, dan dicerna, lalu terapkan dalam kehidupan kalian. Jadi mulai saat ini, untuk ada haters yang berkomentar buruk, itu maklum, itu manusiawi. Jika ada yang berkomentar buruk dan tidak terlalu menjatuhkan kita, ambil positifnya. Namun jika ada haters yang kata-katanya terlalu sangat menjatuhkan kita, buang baik-baik. Karena ingat, masih ada lovers, masih ada orang yang support kalian. Ketika kalian marah-marah, ketika kalian sedih karena haters tersebut, kasihan orang yang sudah support kalian loh. Kasihan banget orang-orang yang sudah support kalian. Mereka percaya bahwa kamu tuh bisa bangkit. Mereka udah support, tapi kamu malah masih memperhatikan dengan omongan-omongan haters. Why? Soalnya kalau orang-orang lovers kalian ini mengiranya hidup ini gak adil loh. Aku memberi kamu support, tapi kamu malah memakan dengan kata-kata haters. Dimana itu komen-komen buruk loh yang kalian terima, tapi malah kalian cerna. Sedangkan kita di sini yang jauh nge-support kamu gak ngelakuin itu, kamu gak mencerna itu, dan kamu tidak memakan itu. Itu mungkin yang akan mereka rasakan. Jadi mulai saat ini kalian harus pintar-pintar ya, bisa menilai mana haters yang benar-benar haters, abaikan. Dan mana haters yang komennya bisa membangun diri kalian jauh lebih baik, jauh lebih bikin hidup kalian lebih grow up, lebih berkembang. Ambil, makan, cerna, dan telah. Oke, cukup itu saja video pendek dari Yuki. Jangan lupa yang follow, yang belum subscribe, silakan di subscribe. Komen jika mungkin ada kata-kata dari Yuki yang salah, atau mungkin kalian punya nih tips untuk haters versi kalian sendiri, silakan ditulis di kolom komentar. See you to next video.